Pernah nggak kamu merasa seluruh dunia yang kamu bangun di kepalamu tiba-tiba runtuh hanya karena satu kalimat penolakan? Dan setelah itu, kamu tidak tahu lagi bagaimana caranya melanjutkan hidup. Pernah ada satu momen dalam hidup manusia yang terasa seperti dunia tiba-tiba mengecil, seperti seluruh suara di sekitar meredup, hanya menyisakan gema satu kalimat yang menusuk dada lebih tajam daripada pisau yang paling jernih. Sebuah penolakan, sebuah pernyataan sederhana yang diucapkan seseorang yang kamu pilih dengan hatimu sendiri. Dan di detik itu kamu mungkin merasa kamu gagal, tidak cukup, tidak menarik, tidak pantas dicintai, tidak menjadi dia yang dipilih. Kadang, penolakan itu bukan hanya sebuah kata, tapi sebuah pembatalan atas semua harapan yang sempat kamu bayangkan diam-diam, atas semua percakapan yang kamu ulang berkali-kali dalam pikiranmu, atas semua skenario yang kamu harap akan menjadi nyata. Di video ini, aku ingin bicara padamu bukan sebagai motivator, bukan sebagai psikolog, bukan sebagai orang yang sok tahu cinta, tapi sebagai sesama manusia yang pernah merasakan betapa kerasnya hidup ketika hati kita dipukul jatuh oleh kenyataan yang tidak kita minta. Karena kalau kamu berada di titik itu, kalau kamu saat ini sedang menyimpan nyeri yang kamu sembunyikan dari orang lain, aku mengerti. Dan ini yang seharusnya kamu lakukan ketika kamu menyatakan cinta dan ditolak. Yang pertama adalah akui luka itu, jangan pura-pura kuat. Di dunia yang serba cepat ini, orang sering memaksamu untuk move on secepat mungkin. Kamu bakal dapet yang lebih baik kok. Udahlah, ngapain sedih? Baru ditolak doang, bro. Tapi kamu dan aku tahu, itu tidak sesederhana itu. Karena luka yang menimpa hati tidak pernah punya durasi standar. Satu penolakan bisa terasa seperti kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum kamu miliki. Dan kehilangan itu nyata. Kamu boleh diam dulu. Menangis pelan, duduk sendirian di dalam kamar gelap. Pergi menyetir tanpa tujuan. Menatap jendela lama-lama tanpa alasan. Itu bukan kelemahan, itu bukan drama. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu manusia yang sedang mengalami kehilangan. Maka langkah pertama, benarkan dulu rasa sakitmu, bukan untuk tenggelam di dalamnya, tapi agar kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri. Karena Nabi pun pernah berkata, sesungguhnya hati itu berbolak-balik, dan apa yang berbolak-balik, wajar jika sesekali jatuh. Yang kedua, jangan mencari kesalahan di dirimu. Ketika seseorang menolakmu, pikiranmu akan otomatis berubah menjadi ruang interogasi. Apa kurangku? Aku jelek ya? Aku nggak cukup mapan? Aku terlalu gendut? Terlalu kurus? Terlalu aneh? Terlalu biasa, nggak ada yang spesial? Berhenti sebentar. Tarik napas. Penolakan bukanlah pengukuran nilai. Penolakan adalah ketidakcocokan, bukan ketidaklayakan. Cinta bukan matematika. Tidak ada rumus yang membuat seseorang pasti memilih kamu jika X dan Y terpenuhi. Kalau cinta itu logis, tidak akan ada orang baik yang terluka. Tidak akan ada orang jahat yang dicintai. Tidak akan ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi ini dunia nyata. Dan dunia nyata tidak selalu berjalan seperti seharusnya. 3. Jangan memaksa, jangan menawar, jangan mengemis cinta. Ini bagian tersulit, karena ketika kamu mencintai seseorang, naluri pertamamu adalah bertahan, berusaha meyakinkan, membuktikan, kadang bahkan mengemis sedikit ruang dalam hidupnya. Tapi percayalah, semua itu justru mengurangi dirimu sedikit demi sedikit. Cinta yang dipaksa tidak pernah tumbuh. Cinta yang ditawar tidak pernah bahagia. Cinta yang diusahakan sendirian hanya akan melukai orang yang paling lembut hatinya, yaitu kamu. Kalau seseorang menolakmu, hormati keputusannya. Itu bukan tentang menyerah, tapi tentang menjaga martabat hatimu. Allah mengajarkan bahwa dalam hidup, manusia hanya bisa berusaha, tapi hidayah dan petunjuk, termasuk petunjuk hati seseorang, bukan bagian dari kuasa kita. Artinya apa? Hati orang lain bukan wilayah yang boleh kamu paksa. Hati
bukan tanah liat yang bisa kamu bentuk seperti yang kamu inginkan. Hati adalah misteri yang bergerak sesuai takdirnya. Memaksa cinta seseorang bukanlah perjuangan. Itu adalah bentuk kekerasan kecil pada dirimu sendiri. 4. Beri dirimu jarak bukan untuk menghilang, tapi untuk pulih. Kamu mungkin tergoda untuk tetap dekat dengannya, tetap chatting seperti biasa, tetap menjadi tempat dia curhat, tetap menjadi teman baik yang diam-diam mencintai. Kamu ingin memastikan dia baik-baik saja, tapi kamu lupa satu hal. Kamu juga perlu memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Jarak bukan pengkhianatan, jarak adalah obat. Jarak bukan memutus hubungan, jarak adalah memutus ketergantungan. Sebab tidak ada yang bisa sembuh dari luka yang terus diusap-usap setiap hari. Berilah jarak agar kamu bisa melihat realita tanpa kabur oleh rasa. Berikan diri ruang, berikan diri udara. Berikan diri waktu untuk kembali menemukan versi dirimu yang tidak terpaku pada seseorang yang tidak membalas rasamu. 5. Pahami bahwa cinta tidak pernah salah, tapi tujuanmu mungkin salah. Cinta itu suci, cinta itu fitrah. Mencintai seseorang bukanlah kesalahan. Tidak pernah. Yang salah adalah ketika kamu menganggap cinta itu harus dibalas, bahwa rasa yang kamu berikan harus kembali dalam bentuk yang sama. Padahal tidak demikian. Cinta itu seperti menanam bunga. Kamu merawatnya karena kamu suka, bukan karena kamu menuntut bunga itu mekar hanya untukmu. Cinta itu tidak salah, tapi tujuanmu mungkin telah membuatnya terasa salah. Mungkin kamu berharap terlalu jauh, mungkin kamu menggantungkan kebahagiaan pada seseorang yang hanya lewat dalam hidupmu sebentar, dan itu wajar. Tapi sekarang saatnya menyadari bahwa mencintai tidak pernah salah. Yang perlu diperbaiki hanyalah caramu menaruh harapan. Yang keenam, ambil pelajaran tanpa merusak dirimu sendiri. Penolakan seringkali menjadi titik balik terbesar dalam hidup seseorang. Karena pain is a teacher, luka adalah guru yang tidak ramah, tapi seringkali paling jujur. Dari penolakan, kamu belajar. Kamu bisa mencintai sedalam itu. Kamu punya keberanian untuk mengungkapkan, kamu pernah mencoba, bukan hanya diam menunggu. Kamu punya hati yang mau jujur pada dirinya sendiri. Kamu tidak pengecut dalam urusan perasaan. Kamu layak bangga pernah berani membuka diri. Karena tidak semua orang berani menyatakan cinta. Banyak yang mati rasa. Banyak yang memilih bersembunyi seumur hidup. Kamu sudah melampaui itu. Orang yang menolakmu mungkin tidak tahu apa yang kamu perjuangkan, tapi kamu tahu, dan itu cukup. Yang ketujuh, jangan menutup hati, tapi perbaiki caramu membuka hati. Banyak orang menutup hati setelah ditolak. Mereka membuat sumpah emosional. Aku nggak mau jatuh cinta lagi. Aku trauma. Aku capek. Aku nggak akan percaya siapapun. Biarkan diri melelah dulu, tapi jangan menetap di sana. Karena hati yang terluka bukan alasan untuk membangun tembok yang membuatmu kesepian sepanjang hidup. Cinta yang salah bukan bukti bahwa cinta berikutnya juga salah. Orang yang menolakmu bukan cermin bagi seluruh manusia yang akan kamu temui. Jangan menutup hati, tapi bukalah dengan cara yang lebih lembut, lebih cerdas, dan lebih sadar. 8. Lanjutkan hidupmu sebelum kamu siap. Ini paradoks yang sering membuat orang bingung. Move on bukan tentang siap atau tidak. Move on adalah keputusan yang kamu ambil, bahkan ketika kamu belum siap. Sama seperti bangun pagi di hari kamu patah hati, kamu lakukan bukan karena siap, tapi karena harus. Apa yang perlu kamu lakukan? Kembali ke rutinitas. Perbaiki hidupmu. Fokus pada impianmu. Sibukkan tubuhmu sambil menenangkan pikiranmu. Bangun standar baru untuk dirimu sendiri. Karena pelan-pelan, ketika hidupmu bergerak, hatimu ikut bergerak. Perubahan tidak terjadi ketika kamu siap. Perubahan terjadi ketika kamu mulai. 9. Kamu tidak ditolak karena tidak berharga. Kamu ditolak karena cinta tidak bisa dipaksa. Ini poin paling penting. Kamu tidak ditolak karena buruk. Kamu tidak ditolak karena tidak pantas. Kamu tidak ditolak karena kamu kurang sesuatu. Kamu ditolak karena orang yang kamu pilih tidak memiliki perasaan yang sama.
dan itu normal. Perasaan manusia bukan tombol on-off. Tidak bisa dibuat menyala hanya karena kamu baik, tulus, atau mencintai sungguh-sungguh. Karena cinta bukan logika. Cinta bukan timbal balik otomatis. Cinta bukan barter. Kamu bisa jadi sangat baik, tapi tidak semua hati akan menemukan resonansi pada kebaikanmu. Itu bukan masalahmu. Itu juga bukan kekuranganmu. Itu hanya realitas cinta. Dan yang terakhir adalah, jadikan penolakan ini titik bertumbuh, bukan titik kalah. Kalimat sederhana tapi butuh kedewasaan untuk memahami. Tidak semua orang yang kamu inginkan adalah orang yang kamu butuhkan. Penolakan seringkali adalah perlindungan, bukan hukuman. Allah berkata, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Mungkin penolakan ini menyelamatkanmu dari hubungan yang tidak akan membuatmu bahagia. Mungkin seseorang yang tepat masih sedang berjalan ke arahmu. Mungkin kamu perlu menjadi versi dirimu yang lebih matang sebelum kamu bertemu hati yang benar. Tidak ada cinta yang hilang. Yang hilang hanyalah orang yang tidak ditakdirkan untukmu. Penolakan bukan akhir. Penolakan adalah tanda bahwa perjalananmu belum selesai. Pada akhirnya, penolakan cinta adalah bagian dari perjalanan setiap orang yang pernah berani berharap. Dan kamu patut bangga karena kamu pernah cukup berani untuk jujur pada hatimu. Jangan benci dirimu, jangan benci dia, dan jangan benci cinta. Biarkan dunia bekerja seperti seharusnya. Biarkan hatimu pulih dengan ritmenya sendiri. Biarkan Tuhan mempertemukanmu dengan seseorang yang ketika kamu menyatakan perasaan, jawabannya bukan penolakan, tapi penerimaan yang utuh. Dan ketika itu tiba, kamu akan bersyukur bahwa yang kemarin menolakmu memang tidak ditakdirkan untuk menetap. Maka jaga dirimu, peluk hatimu sendiri, dan teruslah berjalan sampai hari itu tiba. Jika kamu merasa video ini menyentuhmu, tetaplah bersama Frekuensi Hati. Kita belajar memahami rasa bersama-sama.